Oke guys, welcome to my channel. Hari ini teman-teman, alhamdulillah ya guys, kita di rumah memang punya usaha ya, salah satunya usaha untuk giling bumbu dan juga tepung beras. Dan saat ini kebetulan lagi musim break masa tanam. Jadi biasanya kita beralih dulu ke kegiatan usaha rumahan, yaitu giling bumbu dan giling tepung beras. Dan kebetulan juga saat ini kita memasuki bulan haji ya guys, Rayagung bulan haji. Dan biasanya untuk di perkampungan ini banyak sekali yang melakukan banyak sekali yang yang bulan, kalau dalam Islam itu disebutnya bulan baik ya. Jadi kalau ada hajatan seperti nikahan, khitanan dan lain-lain, biasanya ngambil di antara bulan Rayagung atau Sawal ya guys. Sawal Rayagung itu biasa banyak yang menggunakan untuk hajatan. Nah, untungnya kita punya usaha rumahan untuk giling bumbu dan juga buat tepung beras di perkampungan ya. Salah satunya adalah di saat bulan-bulan baik atau bulan-bulan yang biasanya dipakai musim hajat, dan itu juga pas sekali dengan bulan break masa tanam, atau artinya setelah tanam atau masa tidak sedang proses perawatan tanaman. Ini biasanya banyak sekali ya guys, banyak sekali yang memakai bulan-bulan itu untuk hajatan. Nah, ini keuntungannya kalau kita usaha di perkampungan, punya gilingan bumbu dan penggilingan untuk tepung beras, biasanya laku keras guys. Dan alhamdulillah hari ini juga ada 3 orang yang hajatan. Kita ini ya guys, kita banyak orderan untuk giling bumbu dan juga tepung beras. Ya, dan seperti biasa ya guys, tidak jauh-jauh kalau bumbu yang sering digunakan ya kemiri, terus lengkuas, ada juga kunyit, bawang putih yang seperti itu. Ini cabai untuk ininya ya udah kita haluskan langsung ya guys, kita haluskan. Dan alhamdulillah kalau lagi rame banyak yang hajat itu sehari bisa ada 3 ya, ada 3 atau 2 orang itu udah alhamdulillah bagus ya guys, karena dari 1 orang aja kita bisa dapat sekitar 200.000 kalau hajatannya gedean ya kan, 200 sampai 300.000. Nah, jadi ya, waktunya nggak lama juga, paling cuma sekitar 1 jaman untuk menggiling bumbu dan beras. Ya cukup worth it ya guys untuk kita usaha rumahan di perkampungan. Cuman kalau hari-hari biasa ya paling yang menggiling itu hanya pelaku-pelaku usaha seperti yang mie ayam, terus juga yang jualan lauk-laukan, itu tidak banyak ya, paling ya alhamdulillah bisa lah buat makan harian ya sekitar 50 sampai 100.000 ya guys. Ya, tapi meskipun begitu ya guys, kita punya usaha sampingan dan juga di rumah ya guys, ini cukup membantulah untuk memenuhi kebutuhan harian ya guys, untuk memenuhi kebutuhan harian, untuk beli lauk dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau coba, yang mau niru untuk kegiatan usaha sampingan di rumah, khususnya untuk di perkampungan, bingung, ini salah satunya kita buka alat untuk giling bumbu dan juga tepung beras ya guys. Ini cukup banyak lah yang meminat ya, karena memang di kampung itu kalau hajatan kan tidak ada catering ya guys, tidak ada catering, tidak ada makanan beli jadi yang disiapkan gitu. Jadi
segalanya itu disiapkan di rumah, mulai dari bumbu, lauknya dan segalanya. Dan ini cukup sangat bagus lah untuk usaha rumahan, untuk skalanya rumahan di perkampungan ya guys. Dan juga usaha ini tuh tidak mengganggu aktivitas atau usaha utama kita kalau kita sebagai petani ya guys. Jadi kalau rata-rata ya, kalau hajatan di perkampungan itu pasti setelah panen. Jadi memang masa-masa lagi nyantai, tidak ada kegiatan di persawahan ya guys. Ini sangat-sangat membantu sekali untuk menambah penghasilan, dan gak harus jauh-jauh ya, karena kalau giling bumbu itu, jadi kalau ada yang tahu, kita nggak perlu cari konsumen, nanti konsumen datang ke rumah sendiri ya guys. Apalagi kalau di perkampungan, omongan dari tetangga ke tetangga itu cepat menyebar ya guys. Nanti juga akan banyak orang yang tahu, seperti itu ya guys. Oke guys, alhamdulillah ini udah selesai semua ya guys. Thank you pada konsumen yang selalu datang ke tempat giling bumbu kita ya guys. Dan tidak lupa setelah selesai kita langsung juga bersihkan ya guys, supaya sisa-sisa dari bumbu yang menempel itu, sisa bumbunya tidak menempel di mesin ya guys. Nantinya kalau ada yang menempel itu bisa merusak kualitas bumbu yang dihasilkan. Oke, mungkin sekian dulu ya guys untuk update kegiatan usaha rumahan giling bumbu dan giling tepung beras. Thank you for watching guys, sampai ketemu lagi.